Selamat pagi sahabat-sahabat GPIB di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ernest Victor Sitorus yang bertugas di GPIB Jemaat Bukit Kasih Ranai Natuna. Kita akan baca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ialah Bapa Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang kami baca ini boleh menolong kami, bimbing kami dalam mengkaryakan, mengerjakan segala tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami Tuhan dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh kami sambut dengan penuh sukacita, mengisi kehidupan kami. Ampunkanlah Tuhan dosa dan kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 8 dan 9 yang menyatakan demikian. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak beserta saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudaranya, dan Kitmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda, bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat PKB GPIB yang pada hari ini Kamis 11 Juli 2024 Tuhan tambahkan usianya dalam usia yang ke-43 tahun. Berbicara kaum bapak, maka tentu kita tidak bisa melepaskan tentang fungsi dan peran kaum bapak sebagai seorang pemimpin. Budaya patriarki menempatkan kaum bapak sebagai sosok yang dianggap paling pantas dan paling layak untuk menjadi pemimpin. Begitu pula dengan agama. Agama menempatkan laki-laki atau kaum bapak sebagai imam atau pemimpin spiritual dalam kehidupan keluarga. Zerubabel adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Persia untuk menjadi kepala wilayah tanah Yudea. 70 tahun Yerusalem di bawah kekuasaan Babilonia membuat Yerusalem berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka ada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk, kehidupan sosial yang sangat buruk, bahkan juga krisis spiritual. Menjadi pemimpin dalam kondisi yang serba terbatas, serba sulit, tentulah sangat tidak mudah. Apalagi jika harus mengajak orang-orang yang dalam hidup sulit mengerjakan sesuatu hal di luar dalam kehidupan pribadi mereka. Itu pun adalah pekerjaan yang sangat sulit. Zerubabel sebagai pemimpin tidak tinggal diam dalam kondisi yang serba terbatas. Dalam perikop sebelumnya, ketika 7 bulan mereka telah tiba di Yerusalem, Zerubabel melakukan langkah pertamanya dalam memperbaiki kehidupan Yerusalem. Zerubabel memperbaiki mezbah Allah sehingga dimulai kembalilah peribadahan di Yerusalem. Dan dalam bacaan kita ini, setelah 2 tahun mereka kembali tinggal di Yerusalem, Zerubabel menggerakkan orang-orang Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang hancur. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena orang-orang pada masa itu hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Namun ternyata dalam pertolongan Tuhan, ajakan membangun kembali bait Allah oleh Zerubabel disambut dengan sangat positif oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Semangat yang tinggi yang ditunjukkan oleh Zerubabel untuk membangun kembali bait Allah diterima dan disambut dan didukung dengan baik oleh orang-orang Zerubabel. Langkah berani yang dilakukan oleh Zerubabel untuk membangun kembali
kehidupan spiritual oleh orang Israel diterima dengan sangat positif oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Maka firman Tuhan hari ini menyapa kita dan mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sangat berat, maka disinilah kehadiran dan sosok pemimpin sangat vital dibutuhkan. Bahwa pemimpin harus punya pengharapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang ia pimpin. Pemimpin harus punya semangat yang lebih tinggi dari orang-orang yang ia pimpin. Pemimpin harus punya rasa optimisme yang lebih tinggi dari orang-orang yang ia pimpin. Bahkan pemimpin harus mampu membuat dirinya lebih kuat, lebih tangguh dari orang-orang yang ia pimpin. Sehingga orang-orang yang dipimpin tidak larut dalam ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, atau kesedihan mereka, karena mereka melihat kita di depan terus berjalan, mengusahakan sesuatu yang baik. Mereka melihat kita di depan terus punya pengharapan yang baik dalam kehidupan bersama. Mereka ke depan terus berdoa dalam kehidupan apa yang sedang kita perjuangkan. Dan firman Tuhan yang kedua juga mengingatkan kita bahwa ketika kita memulai sesuatu yang baik, maka kita tidak akan pernah sendiri dan kita tidak akan bekerja sendiri. Sebab Tuhan yang memperhatikan usaha baik kita. Sebab Tuhan yang memandang kerja layan bakti yang kita persembahkan dalam kehidupan ini akan menolong kita dan menopang kita dengan menghadirkan orang yang baik yang akan siap mendukung kita, bekerja sama dengan kita, menyemangati kita dalam pekerjaan baik yang telah kita mulai itu. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu yang baik. Jangan pernah ragu untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Karena hari ini firman Tuhan memberikan kesaksian iman bagi kita. Bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita tidak akan Tuhan biarkan sendiri dalam mengusahakan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Dalam syukur HUT PKB pada saat ini firman Tuhan juga menyapa semua kaum Bapak GPIB di mana saja yang berada. Bahwa kaum Bapak GPIB oleh firman Tuhan diajak untuk menjadi pribadi atau persekutuan yang terus setia untuk mewacanakan pikiran-pikiran yang baik, yang untuk terus setia menyampaikan ide-ide yang solutif dalam kehidupan persekutuan dan bersama, agar kemudian ada semangat yang baik, ada sukacita yang baik dalam pelayanan, bahkan kesaksian di tengah-tengah persekutuan dalam ide-ide yang baik, ide-ide solutif yang disampaikan, diwacanakan, dibuahkan oleh kaum Bapak. Namun kita pun harus ingat bahwa kaum Bapak GPIB tidak hanya berhenti dalam berwacana ide yang baik, tapi kaum Bapak GPIB harus menunjukkan sikap sebagai pelaku pertama dari ide yang ia telurkan itu. Kaum Bapak GPIB harus turun gelanggang, mengerjakan, mengusahakan dari ide solutif yang ia wacanakan itu. Sehingga dengan dimulainya hal yang baik itu, orang-orang akan terpanggil dan terkuatkan untuk bersama-sama mengerjakan hal yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, kita tidak akan sendiri. Percayalah, Tuhan akan menolong, menghadirkan orang-orang baik untuk mendukung kita. Mari menjadi penggerak yang baik dalam kehidupan ini. Dan mari pula sambut, dukung, dan topang mereka yang sedang mengkaryakan, memulai hal yang baik dalam kehidupan bersama di kehidupan ini. Tuhan menolong kita dan berkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Yalah Bapa Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami baca dan kami renungkan ini. Kiranya kami boleh Tuhan berikan sukacita dan pengharapan iman untuk berani memulai sesuatu yang baik. Untuk berani menumbuhkan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Dan kami belajar untuk konsisten dan menghidupi apa yang telah kami mulai dalam kehidupan ini sesuatu yang baik. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, berkatilah semua kaum Bapak GPIB di mana saja berada. Topanglah pergumulan mereka, bantulah usaha pekerjaan mereka, dan berkatilah karya layan yang mereka persembahkan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan persekutuan. Kiranya apa yang direncanakan dalam persekutuan kaum Bapa, Tuhan yang berkati,
dan disambut dan didukung baik oleh semua umat Tuhan, sehingga nama Tuhan sungguh dimuliakan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, berkati juga tim Morning Call GPB pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan juga menyertai mereka dalam kerja layan yang mereka persembahkan untuk memberitakan firman Tuhan ke penjuru bumi. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, berkati kami semua umat-Mu dalam kehidupan hari ini. Berkati tugas kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami. Tolonglah Tuhan, agar kami boleh menikmati yang baik pada hari ini, yang semua adalah anugerah Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, berkati semua keluarga kami, saudara kami, yang sedang dilingkupi pergumulan yang berat. Tuhan tolong, beri mereka kekuatan. Tuhan tolong, beri mereka terang, agar mereka pun boleh menemukan jalan yang baik dari hikmat Tuhan, sehingga mereka menikmati kelegaan dan sukacita, karena Tuhan melepaskan mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka dalam pergumulan berat yang sedang mereka hadapi. Hidup kami Tuhan sepanjang hari ini pun Tuhan sertailah. Ampunkan kelemahan dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di acara program Morning Call GPI pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.